Pemirsa, Raja Dangdut Rhoma Irama mengaku sudah membuatkan lagu untuk pasangan Amin. Namun lagu itu akan keluar di momen yang pas. Rhoma mengucapkan rasa terima kasih kepada Anies yang bersilaturahmi ke markasnya Soneta Record. Tekanan-tekanan seperti ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan tekanan-tekanan yang dihadapi rakyat sehari-hari dan minggu ke minggu ya. Jadi kita hadapi bersama. Dan dari raut wajahnya kita sangat yakin bahwa ibu muda ini pengagum Anies Baswedan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Pemirsa, Raja Dangdut Rhoma Irama mengaku sudah membuatkan lagu untuk pasangan Amin. Namun lagu itu akan keluar di momen yang pas. Rhoma mengucapkan rasa terima kasih kepada Anies yang bersilaturahmi ke markasnya Soneta Record. Rhoma berpesan kepada Anies agar bisa mengubah mindset masyarakat tentang pemilu yang tadinya persaingan menjadi perlombaan yang bisa memperbaiki bangsa. Ketika ditanya soal dukungan, Rhoma mengaku telah memiliki lagu untuk pasangan Amin. Meski tidak secara gamblang menyebutkan dukungan untuk Amin, namun Rhoma menyiapkan kejutan lagu untuk Amin yang akan dirilis pada waktu yang tepat. Rencana bikin lagu untuk Amin gitu. Wow, dari dulu udah ada. Rilisnya kapan nih? Rilisnya kapan nih, Pak Haji? Tanggal mainnya. Bocoran-bocoran. Reformasi, perubahan. Insya Allah nanti akan ada satu momentum ya. Sedang sudah momentum mungkin follow up dari pertemuan ini. Yang pasti tadi harapan saya bahwa Anies Baswedan bisa mempersatukan bangsa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda mengucapkan selamat berhari Minggu kepada seluruh pemirsa. Semoga hari Minggu kali ini menjadi hari yang istimewa buat pemirsa bersama keluarga. Politik minggu ini. Mengawali pertemuan kita, saya akan ajak sahabat, yuk kita lihat pertemuan Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, dengan Raja Dangdut Rhoma Irama bersama seluruh ketua-ketua pengurus organisasi seni suara, khususnya dangdut. Waalaikumsalam. Kedatangan Anies di Soneta Record disambut hangat oleh Rhoma Irama. Keduanya tampak akrab, bahkan Anies dan Rhoma saling hormat kemudian bersalaman. Selanjutnya Anies bersama rombongan masuk ke dalam ruang tamu dan melakukan perbincangan secara tertutup. Sahabat BN, dalam pertemuan ini tampak sekali Raja Dangdut Haji Rhoma Irama dan sejumlah ketua-ketua pengurus organisasi seni suara dangdut begitu cair dengan Anies Baswedan. Dan tentu saja jika nanti Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, dunia seni akan semakin terangkat. Apalagi Anies telah menyatakan bahwa nanti jika dia jadi presiden, setiap ada kunjungan kerja presiden dan wakil presiden ke luar negeri, dia akan membawa delegasi seni budaya di samping delegasi bisnis. Ini tentu saja akan mengangkat dunia seni kita. Dan ini tentu bisa menjadi diplomatnya
negara Indonesia dari dunia seni ke pentas dunia. Ini satu hal yang mungkin selama ini agak terabaikan di negara kita. Dan kita melihat Raja Dangdut pun mengatakan telah menyiapkan lagu untuk Anies Caimin. Selanjutnya saya ajak sahabat untuk melihat adanya dukungan dari alumni ITB kepada Anies Baswedan. Sejumlah alumni Institut Teknologi Bandung atau ITB menggelar deklarasi dukungan pejuang perubahan untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 20 Januari 2024 di markas pemenangan Timnas Amin Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dukungan ini dihadiri oleh 350 alumni dari 47 angkatan ITB. Mereka mendukung pasangan Amin sebagai pejuang perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Alumni ITB Aji Rukmantara mengatakan alasan memilih pasangan Amin adalah karena melihat rekam jejaknya serta program industrialisasi yang diharapkan terlaksana serta penggunaan teknologi pada alam. Ini untuk menegaskan kembali dukungan alumni ITB terhadap pasangan Amin. Terutama sebagai alumni ITB kita mendukung sekali program untuk reindustrialisasi dan nanti pengokohan industri yang berdasarkan teknologi tinggi. Tentu saja alasan perubahan, tapi yang terutama dari segi yang tadi itu rekam jejaknya sudah jelas, programnya sudah jelas, dan terutama sebagai alumni ITB kita ingin reindustrialisasi itu terlaksana dan juga penggunaan teknologi. Sebenarnya jauh sebelum ini pun dukungan dari alumni ITB telah ada, tapi ini dukungan dari alumni ITB dalam komunitas yang lain. Sahabat BN, dengan ini terlihat bahwa memang alumni ITB ini mendukung Anies Baswedan, tentu saja punya dasar analisa yang sangat kuat untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara ini ke depan. Dari 3 capres ini tampaknya mereka yang tergabung ke dalam 390 orang dari alumni ITB ini telah meyakini bahwa Anieslah yang bisa memenuhi kebutuhan bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Dalam upaya bangsa dan negara ini meraih Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Ini bukan main-main berkaitan dengan upaya mencapai Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Bukan main-main, bukan kerja mudah. Tidak bisa ini dikerjakan dengan cara emosi, dengan cara marah-marah, dengan cara tangan besi, dengan cara kekerasan, tidak bisa. Ini memerlukan kecerdasan, komitmen Anies dari segi pemberantasan korupsi, komitmen Anies membawa negara dan bangsa Indonesia ke pentas dunia yang lebih berwibawa, yang memiliki kesetaraan dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain di dunia ke depan. Makanya Anies mengatakan, jika dia jadi presiden nanti, untuk momen-momen penting di dunia internasional, seperti momen di sidang-sidang umum PBB, dia akan hadir. Dia akan hadir langsung. Sebab ini momen bagi suatu negara untuk bisa negara itu memperlihatkan kemampuannya di mata dunia. Rugi kalau presidennya tidak hadir dalam momen penting itu. Kita bangsa besar. Penduduk kita hampir sekarang ini 280 juta. Wilayah kita sangat luas. 17.000 pulau yang ada di negara ini. Kita kaya dengan kekayaan alam, tambang, hutan,
hasil pertanian. Tetapi mengapa kita selama ini kurang gaungnya di pentas dunia? Karena memang kita belum lagi bisa menempatkan diri setara dengan dunia lain di momen-momen penting dunia, terutama pada momen penting dalam sidang-sidang umum PBB. Kalau kita tidak keliru, mohon maaf kalau saya keliru, selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah hampir 10 tahun, belum pernah Presiden Joko Widodo hadir langsung secara fisik dalam sidang umum PBB di Amerika Serikat. Setelah saya bawa sahabat ke 2 lokasi wisata politik yang menggembirakan tadi, sekarang saya bawa sahabat ke wisata politik yang menyedihkan. Apa itu? Kita saksikan ini. Pemirsa, kasus takedown Videotron bergambar Anies Baswedan yang terpasang di depan salah satu pusat perbelanjaan mulai menemukan titik terang. Bawaslu Kota Bekasi mengungkap Videotron bergambar Capres Anies Baswedan tidak lagi tayang karena ada permintaan pihak lain untuk tidak ditayangkan. Bawaslu Kota Bekasi melalui ketuanya, Fidian Nurul Fatia, mengungkap telah menyelidiki kasus viral hilangnya tayangan video Capres nomor urut 1 yang berada di salah satu pusat perbelanjaan mewah di kawasan Kalimalang, Kota Bekasi. Hilangnya tayangan Videotron Anies dikarenakan ada permintaan dari pihak mall, yaitu Grand Metropolitan Mall. Permintaan pihak mall itu karena alasan lokasi Videotron itu bukan sebagai tempat iklan politik, namun sebagai iklan komersil. Manajemen dari Medland, nah ini penelusuran awalnya memang Videotron tersebut lahannya itu milik manajemen dari Medland, tetapi disewakan ke pihak ketiga, ke vendor seperti ini. Kenapa diturunkan Videotron tersebut, yaitu karena tidak sesuai dengan isi dari perjanjian kontrak. Karena memang di awal dari pihak manajemen Medland itu sendiri mengakui tidak diperuntukkan untuk kampanye maupun yang berbau unsur politik. Nah ini hanya untuk iklan komersil Videotron tersebut. Bawaslu menambahkan pihaknya akan memanggil pengelola advertising dengan pemasang iklan untuk melihat seperti apa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bawaslu hingga saat ini belum mengetahui secara pasti seperti apa isi kontrak kedua pihak. Sahabat BN, memang menghebohkan Indonesia ketika tiba-tiba Videotron Anies di salah satu mall di Depok ini mati. Heboh. Lama tidak ada jawaban dari manapun. Baru kemarin itu Bawaslu ini menjawab. Tapi jawabnya memang menggelikan. Alasannya sangat dangkal, sulit sekali diterima itu. Sepertinya kalau kita telah lama di dunia politik, kita dapat memahami betapa ibu muda yang masih dalam kategori kaum milenial ini berbicara tampak sekali jauh beda antara apa yang diucapkannya dengan apa yang bergejolak di dalam batinnya. Dia masih muda, dia kaum milenial. Yang masang Videotron ini kaum milenial. Tetapi karena dia sudah berada di dalam sistem sebagai anggota Bawaslu, dia tampaknya dengan sangat terpaksa mengucapkan ini. Dan dari raut wajahnya, kita sangat yakin bahwa ibu muda ini pengagum Anies Baswedan. Dan ke depan ini yang tidak boleh lagi. Alasan yang dicari-cari untuk menghentikan gerak langkah lawan politik di negara yang telah bersepakat untuk menjadi negara demokrasi ini tidak boleh terjadi lagi. Sebagai konsekuensi dari kita yang berada di negara demokrasi, bagi yang tidak siap bersaing secara demokrasi, bagi yang takut kalah dalam persaingan berdemokrasi, bagi yang takut berhenti dari kekuasaan dengan cara demokrasi, minggir. Jadi ini
apa yang disampaikan oleh kaum milenial yang jadi anggota Bawaslu ini menggelikan sekali. Mari kita saksikan tanggapan dari seorang tokoh yang sudah berkaliber internasional, yang punya wawasan yang sangat luas, yang sekarang berada pada kubu Anies Baswedan ini. Sementara itu, Kokapten Timnas Anies Mohaimin, Thomas Lembong menilai penurunan iklan Videotron Anies merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan. Thomas menyebutkan derita dan aspirasi masyarakat lebih penting jika dibandingkan dengan hal tersebut. Tekanan-tekanan seperti ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan tekanan-tekanan yang dihadapi rakyat sehari-hari dan minggu ke minggu ya. Jadi kita hadapi bersama ya, dan pasti pendekatannya paralel ya kan. Kalau ada aspek hukum yang harus diproses pasti akan diproses, tapi kalau selain itu dihadapi dengan semangat yang luar biasa. Kasus takedown video Anies ini ramai dan viral hingga menjadi perhatian publik. Dapat kita lihat di sini kan, dapat kita perbandingkan ucapan ibu dari Bawaslu tadi dengan apa yang diucapkan oleh Pak Thomas Lembong ini. Bayangkan, tim Anies saja sudah begini besar jiwanya, luas wawasannya di dalam menyikapi ini. Apalagi Anies. Makanya memang Anies bukan lagi sekedar pantas untuk jadi Presiden Republik Indonesia, tapi sudah sangat pantas dan sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Anies memimpin Indonesia ini 5 tahun ke depan. Demikian, semoga liburan sahabat minggu ini penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.